Kehidupan baru justru lahir dari hal yang paling kita takuti, yaitu kegagalan. Ini bukan tentang gambar yang sempurna, tapi tentang menemukan keindahan di tempat yang tak pernah kita perhatikan sebelumnya. Jangan takut gagal, karena dari gagal kita belajar membangun hidup dengan cara yang lebih jujur. Bahwa titik terendah bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tempat di mana akar-akar harapan mulai tumbuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Dan seperti biasa saya Benny Warsita bersama Anda untuk memberikan kisah-kisah yang inspiratif. Semoga di channel ini ya sengaja saya memberikan semangat baru ya untuk Anda yang kebetulan memang membutuhkan semangat karena sedang berada di posisi yang kurang semangat. Semoga kisah inspiratif kali ini juga selalu akan menguatkan Anda. Teman-teman, pernah nggak Anda ini merasa hidup Anda ini berhenti di satu titik begitu ya? Setelah Anda berjuang segala macam, tiba-tiba Anda berhenti di satu titik. Jadi seumpamanya saat semuanya yang Anda rencanakan itu hancur sehancur-hancurnya, dan yang tersisa hanya penyesalan. Kalau iya, saksikan video ini sampai selesai ya, dan semoga kali ini Anda juga ikut dikuatkan. Karena terkadang apa? Terkadang kehidupan baru justru lahir dari hal yang paling kita takuti, yaitu kegagalan. Nah teman-teman, di kisah kali ini sebuah kisah nyata juga tentang seseorang yang jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan kehilangan segala-galanya, tapi pada akhirnya menemukan hal yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki. Mari teman-teman kita masuk ke kisah yang saya ambil dari sebuah kisah nyata juga. Sebutlah namanya Reno. Ia adalah seorang fotografer lepas yang dulunya punya kehidupan yang cukup mapan ya. Dia buka layanannya itu di kota besar. Jadi hidup dengan bergelimang lah gitu. Hidup dikelilingi oleh klien, cafe to cafe ya, dan teman-teman yang selalu tampak bahagia di media sosial itu. Tapi tiba-tiba semuanya berubah seketika. Ya mungkin saatnya Yang Maha Kuasa atau saatnya keberhasilannya itu menjadi hancur. Bayangkan saja, proyek dibatalkan. Peralatan satu persatu mulai dijual. Dan paling parah adalah kontrakan yang ia tempati sudah tidak mampu lagi Reno membayar. Wow. Dalam sebulan Reno ini kehilangan segalanya. Hanya waktu dalam sebulan ya. Pekerjaan, tabungan, bahkan rasa percaya diri dia hilang. Lalu dia berpikir bagaimana kalau pulang dia malu gitu ya. Tapi dengan terpaksa Reno pulang kampung halaman, hanya membawa koper kecil dan rasa malu yang besar. Setiba di rumah disambut ibunya dengan senyum yang lemah dan diberikan secangkir teh hangat. Ibunya berkata ke anaknya ini, "Istirahat dulu nak." Tapi dalam hati Reno bergema, istirahat dari apa ini? Bahkan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Itu yang ada di dalam hatinya. Padahal ibunya sedang menyambut, walaupun memang ibunya mungkin secara batiniah sudah mengetahui lah kepulangan anaknya ini. Ya, hari demi hari di kampung terasa panjang perasaan Reno ya. Duduk di beranda setiap sore, lalu juga menatap sawah dan langit yang jingga begitu.
hambar penglihatannya. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya yang gagal. Jadi terbayang teman-teman, Reno ini duduk sambil berhayal tentang dirinya yang jatuh. Nah teman-teman, suatu malam ia menulis buku catatan. Judulnya itu, Mungkin Aku Memang Tidak Cukup Baik Untuk Dunia Ini. Ia merasa sendirian. Sampai suatu pagi, ibunya menyodorkan sebungkus roti ya, yang sudah agak lama gitu. Lalu memberikannya sambil berkata ke Reno ini bukan roti yang bagus, bahkan mungkin sudah basi, nak. Ini roti yang menunggu dipanaskan kembali. Itu menurut ibunya sambil memberikan suguhan roti. Reno hanya tersenyum kecut, tapi kata-kata itu nempel di kepalanya. Hari itu Reno memutuskan untuk keluar rumah. Ia meminjam kamera tua milik ayahnya. Kamera yang jadul ya, analog yang sudah lama tidak dipakai. Lalu ia berjalan menyusuri desa, memotret hal-hal yang ya sederhana lah. Ya misalkan seperti petani sedang menanam padi, anak-anak sedang berlarian tanpa alas kaki, ya maklum di desa, dan wajah-wajah yang penuh tawa di tengah hidup yang sederhana. Dan ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Reno merasa hidup kembali. Ia mulai mengunggah foto-foto itu di sosial media, ya, tapi bukan untuk mencari pujian, hanya untuk berbagi rasa syukur lah, yang selama ini memang dia lupakan syukur itu. Ini bukan tentang gambar yang sempurna. Captionnya, ya, jadi dia mengupload foto-foto yang diambil lalu di caption. Captionnya adalah, ini bukan tentang gambar yang sempurna, tapi tentang menemukan keindahan di tempat yang tak pernah kita perhatikan sebelumnya. Tanpa disangka, unggahan itu viral. Wah, ini yang membuat bahagianya Reno. Banyak orang yang menulis komentar berkata bahwa foto-fotonya ini menenangkan hati, katanya ya. Ada juga yang berkata, foto kamu bikin aku ingat bersyukur lagi, katanya gitu. Dari situlah teman-teman, hidup Reno mulai berubah. Mulailah banyak permintaan, diantaranya mengajar fotografi bagi anak-anak desa. Lalu membuat pameran kecil di balai kampung, ya. Wah. Dan di tengah proses itu, Reno sadar bahwa hidup bukan tentang kembali seperti dulu, tapi tentang tumbuh menjadi seseorang yang baru dengan cara pandang yang lebih dalam. Kini setiap kali Reno melihat langit sore, ia teringat masa-masa gelap itu. Tapi kali ini ia tidak lagi takut. Ia tahu bahkan bahwa titik terendah bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tempat di mana akar-akar harapan mulai tumbuh. Reno sering berkata kepada anak-anak didiknya, jangan takut gagal, karena dari gagal kita belajar membangun hidup dengan cara yang lebih jujur. Dan teman-teman, mungkin itu juga pesan bagi kita semua. Jadi seumpamanya nih, kalau di antara Anda ada yang sedang berada di masa sulit seperti yang dirasakan oleh Reno, ingatlah, Anda itu tidak sendirian. Maka coba Anda tulis di kolom komentar, aku sedang belajar bangkit. Siapa tahu komentar Anda ini menjadi penguat bagi orang-orang yang sedang berada di titik terendah hari ini. Dan teman-teman, saya berharap Anda juga tidak lupa untuk like video ini, ya, membagikan dan share, juga di subscribe. Karena channel ini setiap minggu ada kisah nyata dan inspiratif yang akan mengingatkan Anda bahwa
akan ada kehidupan baru di balik setiap kejatuhan. Dengarkan kisahnya, resapi maknanya, dan bagikan pada teman-teman yang sedang berjuang hari ini. Semoga teman-teman, video kali ini betul-betul menggugah hati kita semua untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan menjadi seorang yang survive, menjadi orang yang kuat, orang yang lebih bersemangat. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video inspiratif berikutnya. Saya Benny Warsita. Sampai jumpa.